audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku Rich Dad Poor Dad. Penulis Robert T. Kiyosaki. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Narator Elis Sutrisna. Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah? Pemikiran akhir. Saya ingin berbagi pemikiran terakhir dengan Anda. Alasan utama saya menulis buku ini, dan alasan buku ini tetap menjadi buku laris sejak tahun 2000, adalah untuk berbagi wawasan tentang bagaimana pertumbuhan kecerdasan keuangan bisa digunakan untuk memecahkan banyak masalah kehidupan yang umum. Tanpa latihan keuangan, kita terlalu sering menggunakan formula standar dalam menjalani hidup, seperti bekerja keras, menabung, meminjam, dan membayar pajak yang besar. Sekarang, lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan informasi yang lebih baik. Saya menggunakan cerita berikut sebagai contoh tentang masalah keuangan yang dihadapi banyak keluarga muda zaman ini. Bagaimana Anda mampu memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak Anda dan bagaimana memenuhi kebutuhan Anda pada masa pensiun. Hal itu membutuhkan kecerdasan keuangan, bukannya kerja keras. Seorang teman suatu hari mengeluh tentang betapa sulitnya menabung untuk biaya kuliah keempat anaknya. Dia menyisihkan $300 untuk dana kuliah setiap bulan, dan sejauh ini hanya mengumpulkan sekitar $12.000. Dia punya sekitar 12 tahun lagi untuk menabung dana kuliah, karena anak sulungnya saat itu berusia 6 tahun. Saat itu, pasar real estate di Phoenix sangat mengerikan. Orang menjual rumah mereka. Saya menyarankan teman saya itu membeli rumah dengan sebagian biaya kuliah yang sudah dikumpulkannya. Gagasan itu menarik baginya, dan kami mulai mendiskusikan kemungkinan itu. Kekhawatiran utamanya adalah dia tidak mendapat kredit dari bank untuk membeli rumah lagi, karena dia terlalu memperpanjang jangka waktu peminjaman. Saya meyakinkan dia bahwa ada cara-cara lain untuk membayar properti selain melalui bank. Kami mencari rumah selama 2 minggu. Rumah yang memenuhi semua kriteria yang kami tetapkan. Ada banyak pilihan, jadi proses pencarian rumah itu menyenangkan. Akhirnya, kami menemukan sebuah rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi di sebuah lingkungan yang sangat bagus. Si pemilik menurunkan harga dan harus menjualnya hari itu, karena dia dan keluarganya akan pindah ke California. Tempat pekerjaan lain sudah menunggu. Dia menginginkan harga $102.000, tapi kami menawar $79.000. Dia langsung menyetujuinya dan bersedia menerima pinjaman uang muka 10%. Teman saya hanya perlu mengeluarkan $7.900. Begitu si pemilik pindah, teman saya menyewakan rumah itu. Setelah semua pengeluaran dibayar, termasuk hipotek, dia menerima sekitar $125 setiap bulan. Rencananya adalah mempertahankan rumah itu selama 12 tahun dan membiarkan hipotek dituntaskan lebih cepat dengan menambahkan $125 ekstra ke nilai pokoknya setiap bulan. Kami membayangkan dalam 12 tahun, sebagian besar hipotek akan lunas, dan dia bisa mendapat $800 sebulan saat anak sulungnya masuk kuliah. Dia juga bisa menjual rumah itu jika harganya naik. 3 tahun kemudian, pasar real estate Phoenix berkembang dengan sangat baik,
dan kami menerima penawaran sebesar $156.000 oleh penyewa yang tinggal di situ. Sekali lagi, dia menanyakan pendapat saya. Saya menyarankan dia menjual saja, menggunakan 1031 tax deferred exchange. Tiba-tiba, dia memiliki hampir $80.000. Saya menelpon teman saya di Austin, Texas, yang kemudian memindahkan uang bebas pajak ini ke fasilitas penyimpanan kecil. Dalam 3 bulan, dia mulai menerima cek tak kurang dari $1.000 per bulan, yang kemudian dia masukkan ke biaya kuliah. 3 tahun kemudian, gudang kecil itu dijual dan dia menerima cek senilai hampir $330.000 dari penjualan itu. Dia memutar uang itu ke proyek baru yang menghasilkan lebih dari $3.000 sebulan dan penghasilan yang lagi-lagi masuk ke dana kuliah. Sekarang dia sangat yakin tujuannya akan tercapai dengan mudah. Hanya butuh $7.000 untuk mulai dan sedikit kecerdasan keuangan. Anak-anaknya akan mampu mendapatkan pendidikan yang mereka inginkan, dan dia bisa menggunakan aset pokok yang terlindung dalam entitas hukumnya untuk membiayai masa pensiun. Sebagai hasil dari strategi investasi yang sukses ini, dia mampu pensiun dini. Terima kasih sudah membaca buku ini. Saya berharap buku ini memberikan sejumlah wawasan dalam menggunakan kekuatan uang untuk bekerja demi Anda. Saat ini kita membutuhkan kecerdasan keuangan yang lebih besar untuk sekedar bertahan hidup. Pemikiran dibutuhkan uang untuk menghasilkan uang adalah pemikiran orang yang tidak canggih secara keuangan. Bukan berarti mereka tidak pandai, mereka semata tidak mempelajari ilmu menghasilkan uang dari uang. Uang hanyalah gagasan. Kalau ingin uang lebih banyak, cukup ubah pemikiran Anda. Setiap orang yang berhasil atas usahanya sendiri mulai dengan sebuah gagasan, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang besar. Hal sama berlaku untuk investasi. Hanya butuh sejumlah uang untuk mulai dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang besar. Saya bertemu dengan begitu banyak orang yang menghabiskan hidup untuk mengejar transaksi besar, atau berusaha mengumpulkan banyak uang untuk mendapatkan transaksi besar. Tapi bagi saya itu hal yang bodoh. Terlalu sering saya melihat investor yang tidak canggih mempertaruhkan uang mereka yang banyak ke dalam satu transaksi dan kehilangan hampir semuanya dalam waktu singkat. Mereka mungkin pekerja yang baik, tapi mereka bukan investor yang baik. Pendidikan dan kebijaksanaan tentang uang itu penting. Mulailah sejak dini. Belilah buku. Ikutilah seminar. Praktikkanlah. Mulailah dari skala kecil. Saya mengubah uang $5.000 menjadi aset senilai 1 juta yang menghasilkan $5.000 arus kas setiap bulan dalam kurang dari 6 tahun. Namun, saya mulai belajar sejak kanak-kanak. Saya mendorong Anda untuk belajar karena itu tidak terlalu sulit. Kenyataannya, hal itu cukup mudah begitu Anda memahaminya. Saya kira saya sudah menyampaikan pesan saya dengan jelas. Apa yang di kepala Anda lah yang menentukan apa yang ada di tangan Anda. Uang hanyalah gagasan. Ada buku yang sangat bagus, berjudul Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Judul buku itu bukan bekerja keras dan menjadi kaya. Belajarlah membuat uang bekerja keras untuk Anda. Maka hidup Anda akan menjadi lebih mudah dan bahagia. Sekarang, jangan main aman, bermainlah dengan cerdas. 3. Penghasilan. Di dunia akuntansi ada 3 jenis penghasilan. 1. Penghasilan biasa. 2. Portofolio. 3. Pasif.
Ketika ayah miskin berkata, "Bersekolahlah, raih nilai bagus, dan dapatkan pekerjaan yang terjamin." Dia merekomendasikan saya bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang selayaknya saya dapatkan. Ketika ayah kaya berkata, "Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka." Dia bicara tentang penghasilan pasif dan penghasilan portofolio. Penghasilan pasif dalam kebanyakan kasus adalah penghasilan dari investasi properti. Penghasilan portofolio adalah penghasilan yang berasal dari aset kertas, seperti saham dan obligasi. Penghasilan portofolio lah yang menjadikan Bill Gates salah satu orang terkaya di dunia, bukan penghasilan biasa. Ayah kaya biasa berkata, "Kunci mencapai kemakmuran adalah kemampuan mengubah penghasilan yang didapatkan menjadi penghasilan pasif atau penghasilan portofolio secepat mungkin." Dia berkata, pajak itu paling tinggi pada penghasilan yang didapatkan. Penghasilan yang dikenai pajak paling rendah adalah penghasilan pasif. Itu antara lain, kau ingin uangmu bekerja keras untukmu. Pemerintah mengenakan pajak yang lebih besar atas penghasilan yang kau dapatkan dengan bekerja keras daripada atas penghasilan yang kau dapatkan karena uang bekerja keras untukmu. Di buku kedua saya, Rich Dad's Cash Flow Quadrant, saya menjelaskan 4 tipe manusia yang membentuk dunia bisnis. Mereka ada E, employee atau karyawan, S, self-employed, pekerja mandiri, B, business owner atau pemilik usaha, dan I, investor. Kebanyakan orang bekerja untuk belajar menjadi E atau S. Cash flow quadrant ditulis tentang perbedaan mendasar dari keempat tipe ini dan bagaimana orang bisa mengubah kuadran mereka. Pada kenyataannya, sebagian besar produk kita diciptakan oleh orang di kuadran B dan I. Di Rich Dad's Guide to Investing, buku ketiga dalam serial Rich Dad, saya menjelaskan secara lebih mendetail pentingnya mengubah penghasilan yang didapatkan menjadi penghasilan pasif dan portofolio. Ayah kaya biasa berkata, yang dilakukan oleh investor sejati adalah mengubah penghasilan yang didapatkan menjadi penghasilan pasif dan portofolio. Kalau kau tahu apa yang mereka lakukan, investasi tidaklah terlalu beresiko. Itu hanyalah akal sehat. Kunci mencapai kebebasan keuangan. Kunci mencapai kebebasan keuangan dan kemakmuran besar adalah kemampuan seseorang mengubah penghasilan yang didapatkan menjadi penghasilan pasif dan atau portofolio. Ayah kaya menghabiskan banyak waktu untuk mengajarkan keterampilan itu kepada saya dan Mike. Memiliki kemampuan ini adalah alasan saya dan istri saya, Kim, akhirnya bebas secara keuangan, tak pernah perlu bekerja lagi. Kami tetap bekerja karena kami memilih melakukannya. Saat ini, kami memiliki perusahaan investasi properti sebagai penghasilan pasif dan bergabung dengan penanaman modal pribadi serta IPO, Initial Public Offering, atau peluncuran saham perdana untuk penghasilan portofolio. Kami juga bersekolah lagi untuk membangun perusahaan pendidikan keuangan agar bisa terus menciptakan dan menerbitkan buku serta permainan. Semua produk pendidikan kami diciptakan untuk mengajarkan keterampilan yang sama dengan yang diajarkan oleh ayah kaya.
Keterampilan mengubah penghasilan yang didapatkan menjadi penghasilan pasif dan penghasilan portofolio. Permainan yang kami ciptakan memiliki arti penting karena mengajarkan apa yang tidak bisa diajarkan oleh buku. Sebagai contoh, Anda tidak akan pernah bisa belajar mengendarai sepeda dengan hanya membaca buku. Permainan cash flow untuk orang dewasa dan permainan cash flow for kids dirancang untuk mengajari para pemain keterampilan investasi mendasar untuk mengubah penghasilan yang didapatkan menjadi penghasilan pasif dan portofolio. Permainan itu juga mengajarkan prinsip-prinsip akuntansi serta melek keuangan. Permainan ini merupakan satu-satunya produk pendidikan di dunia yang mengajari orang semua keterampilan ini secara bersamaan. Cashflow 202 adalah versi lebih canggih dari Cashflow 101 dan membutuhkan papan permainan dari 101. Juga pemahaman penuh akan 101 sebelum orang bisa memainkannya. Cashflow 101 dan Cashflow for Kids mengajarkan prinsip mendasar investasi. Cashflow 202 mengajarkan prinsip-prinsip investasi teknis. Investasi teknis melibatkan teknik trading yang lebih canggih seperti short selling, call option, put option, dan straddle. Orang yang mengerti teknik-teknik yang lebih canggih ini bisa menghasilkan uang ketika bursa naik, juga saat bursa terpuruk. Seperti kata ayah kaya, investor sejati menghasilkan uang dalam pasar yang naik dan pasar yang terpuruk. Itulah sebabnya mereka menghasilkan begitu banyak uang. Salah satu alasan mereka menghasilkan lebih banyak uang semata karena mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Ayah kaya berkata, mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih besar karena mereka tidak takut rugi. Dengan kata lain, investor rata-rata tidak menghasilkan uang sebanyak itu karena mereka sangat takut kehilangan uang. Investor rata-rata tidak tahu cara melindungi diri mereka dari kerugian, dan itulah yang diajarkan oleh Cashflow 202. Investor rata-rata berpikir investasi itu beresiko karena mereka belum dilatih secara formal untuk menjadi investor profesional. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, investor terkaya Amerika, resiko datang dari tidak mengetahui apa yang Anda lakukan. Papan permainan saya mengajarkan dasar-dasar sederhana investasi fundamental dan investasi teknis dengan cara menyenangkan. Saya kadang mendengar orang berkata, permainan Anda yang bersifat mendidik itu mahal, yang mengandung pertanyaan tentang ROI atau Return on Investment, laba atas investasi, atau nilai yang akan kembali atas harga yang dibayarkan. Saya mengangguk dan menyahut, ya mungkin mahal, terutama kalau dibandingkan dengan papan permainan yang bersifat menghibur. Namun, permainan saya tidak semahal pendidikan tinggi di universitas, bekerja keras seumur hidup untuk penghasilan yang didapatkan, membayar pajak yang berlebihan, lalu hidup dalam ketakutan akan kehilangan semua uang dalam pasar investasi. Ketika seseorang berjalan pergi sambil menggerutu tentang harga, saya bisa mendengar ayah kaya berkata, "Kalau ingin kaya, kau harus tahu jenis penghasilan apa yang layak membuatmu bekerja keras, cara menjaganya, dan cara melindunginya agar tidak hilang. Itu kunci kemakmuran dalam jumlah besar." Ayah kaya juga berkata, kalau kau tidak memahami perbedaan antara ketiga penghasilan itu dan tidak mempelajari keterampilan untuk membangun serta melindungi penghasilan-penghasilan itu, kau mungkin menghabiskan hidup dengan mendapatkan penghasilan yang lebih kecil daripada yang kau mampu dapatkan dan bekerja lebih keras dari seharusnya. Ayah kaya berpikir pendidikan yang bagus, pekerjaan yang bagus,
dan tahun-tahun yang diisi dengan kerja keras adalah hal yang diperlukan untuk sukses. Ayah kaya juga berpikir pendidikan yang bagus itu penting. Namun baginya, penting juga bahwa saya dan Mike mengetahui perbedaan antara ketiga penghasilan itu dan jenis penghasilan apa yang layak membuat kami bekerja keras. Mengetahui perbedaan ketiga penghasilan itu dan mempelajari keterampilan investasi mendasar tentang cara mendapatkan penghasilan yang berbeda adalah pendidikan dasar bagi siapapun yang berjuang untuk mendapatkan kemakmuran dalam jumlah besar serta mencapai kebebasan keuangan. Jenis kebebasan istimewa yang hanya pernah diketahui oleh segelintir orang. Seperti dikatakan ayah kaya dalam pelajaran pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka tahu cara membuat uang bekerja keras untuk mereka. Ayah kaya berkata, penghasilan biasa adalah uang yang kau dapatkan dari bekerja. Sementara penghasilan pasif dan portofolio adalah uang yang bekerja untukmu. Mengetahui perbedaan kecil itu bermakna sangat penting dalam hidup saya. Atau seperti Robert Frost mengakhiri puisinya, dan itu mengubah segalanya. Bertindaklah. Anda semua diberi dua anugerah yang luar biasa, pikiran Anda dan waktu Anda. Terserah Anda untuk melakukan apa yang Anda suka dengan keduanya. Dengan setiap uang yang datang ke tangan Anda dan hanya Anda sendiri yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan nasib Anda. Habiskanlah dengan bodoh, maka Anda memilih menjadi miskin. Habiskanlah untuk liabilitas, maka Anda bergabung dengan kelas menengah. Investasikanlah dalam pikiran Anda dan pelajarilah cara membangun aset, maka Anda memilih kemakmuran sebagai tujuan dan masa depan Anda. Pilihan ada di tangan Anda dan hanya Anda. Setiap hari, dengan setiap uang, Anda memutuskan akan menjadi kaya, miskin, atau kelas menengah. Kalau Anda memilih membagikan pengetahuan ini dengan anak-anak Anda memilih menyiapkan mereka memasuki dunia yang menantikan mereka. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Anda dan masa depan anak-anak Anda ditentukan oleh pilihan yang Anda buat sekarang, bukan besok. Saya mengharapkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi Anda dalam anugerah menakjubkan yang disebut kehidupan ini. Robert Kiyosaki. Terima kasih sudah menyimak audiobook Rich Dad Poor Dad. Silakan like dan komen audiobooknya ya. Juga silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapat notifikasi apabila ada audiobook baru yang di-upload. Silakan share juga apabila dirasa bermanfaat ya teman-teman. Semoga audiobook ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan edukasi bagi masyarakat Indonesia di seluruh dunia. Sampai jumpa dalam audiobook kami yang lainnya.